Halo semua, di kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk topik anjak piutang atau factoring di sesi perkuliahan ke-12. Tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah yang pertama memahami apa itu factoring dalam bisnis, memahami skema dan pihak-pihak transaksi di anjak piutang ini, lalu jenis-jenis transaksi anjak piutang, lalu memahami resiko anjak piutang. Yang pertama adalah pengertiannya. Anjak piutang sendiri adalah transaksi atau kontrak antara perusahaan anjak piutang dengan klien atau supplier ya, di mana klien itu wajib menjual atau menjaminkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit kepada factoring atau kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang sendiri ya, yaitu menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan pengurusan piutang ya. Jadi kata kuncinya adalah pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang, tagihan jangka pendek atau suatu perusahaan. Nah, dari kedua definisi di atas, kita bisa simpulkan bahwa kegiatan ajak piutang itu terdiri dari tiga hal ini. Yang pertama adalah ambil alih piutang perusahaan. Jadi kita misalnya punya penjualan kredit atau misalnya kita sebagai supplier menjual barang ke orang A atau PT A, itu dianya bayarnya tempo, bayarnya nggak langsung cash, itu namanya piutang. Nah, kita bisa memberikan piutang kita kepada anjak piutang, perusahaan anjak piutang. Lalu adalah pengelolaan piutang kredit. Ini adalah salah satu jasanya juga, jadi nggak hanya pembayaran piutang, tagihan piutang, tapi juga bisa pengelolaannya juga, misalnya seperti asesmen terhadap calon kreditur, atau jasa penagihan, dan lain-lain. Lalu ada penagihan piutangnya. Nah, ini penagihan piutangnya jadi nggak bisa jadi transaksinya itu nggak ada kontrak pembayaran advance payment antara anjak piutang dengan klien, tapi hanya jasa penagihan piutangnya aja gitu. Ini adalah peran anjak piutang dalam bisnis perusahaan. Yang pertama adalah memperlancar perputaran kas perusahaan. Ini fungsi utamanya ya. Jadi misalnya kita sebagai supplier itu menjual barang kepada uh, pihak A itu dan kita sepakat untuk pembayarannya itu 30 hari atau 60 hari setelah pengiriman barang. Nah, selama 30 hari atau 60 hari itu kita bisa melakukan kontrak kepada perusahaan anjak piutang untuk agar kita mendapatkan cash lebih lebih cepat. Nah, tentu ini sangat bagus untuk bisa mempercepat perputaran kas dan perputaran modal perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan kredit standing perusahaan. Jadi dengan fasilitas advance payment, posisi kredit standing kita terhadap tagihan-tagihan itu bisa meningkat. Jadi kita lebih kredibel, lebih mempunyai posisi yang kuat terhadap utang-utang kita. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan ya. Jadi bisa jadi supplier-supplier lain itu tidak memiliki fasilitas ini atau tidak memahami mekanisme transaksi ini. Nah, apabila kita ada punya transaksi ekspor impor itu ada istilah yang namanya perdagangan dengan sistem open account. Jadi eksportir atau importer itu tidak mau uh, apa membayarkan barang itu sampai barangnya benar-benar dikirim. Nah, dengan salah satu produk dari anjak piutang ini bisa dengan pembayaran sistem open account. Jadi ada semacam jaminan terhadap penjual dan pembeli untuk bisa melakukan pembayaran. Mengurangi risiko kredit macet, jadi perusahaan dapat mengalihkan risiko kredit macet kepada perusahaan factoring. Jadi misalnya ada customer A nih, pembayarannya mandek,
Nah, itu bisa dilakukan yang namanya pengambil alihan risiko kepada perusahaan anjak piutang. Nah, ini adalah pihak-pihak dalam anjak piutang. Yang pertama itu perusahaan anjak piutang, lalu supplier. Supplier ini atau kreditur ya, atau kreditur, customer ini atau debitur. Jadi kalau misalnya di perbankan itu kan nggak ada istilah supplier dan customer ya, adanya kreditur dan debitur. Nah, transaksi anjak piutang ini juga bisa terjadi di institusi keuangan. Jadi yang pertama pasti adalah supplier itu ada melakukan penjualan barang atau jasa kepada customer. Lalu yang kedua adalah customer melakukan kesepakatan dengan supplier untuk melakukan pembayaran secara kredit. Misalnya 60 hari ya. Misalnya 60 hari. Nah, kalau pembayaran yang ke cash itu tidak ada dalam transaksi ini, jadi ini adalah murni transaksi yang ke kredit gitu ya. Nah, lalu pembayaran kredit 60 hari ini, supplier misalnya membutuhkan uang lebih cepat. Misalnya 15 hari lagi kami butuh uang nih untuk bayar gaji karyawan. Nah, dalam waktu 15 hari itu bisa kita melakukan kontrak terhadap perusahaan anjak piutang untuk bisa membayarkan cash ke kita dalam waktu 15 hari. Nah, mekanismenya seperti apa akan ada di slide selanjutnya, tapi paling nggak kita tahu bahwa ini adalah tujuan besar dari adanya perusahaan anjak piutang, jadi kita bisa membayarkan, bisa menerima uang cash yang lebih cepat. Dan ini adalah pihak-pihaknya. Nah, jenis factoring ada 3. Yang pertama itu berdasarkan perjanjian, lalu berdasarkan pelayanan, lalu yang ketiga adalah berdasarkan resikonya. Pertama adalah berdasarkan perjanjiannya dulu, ada disclose factoring. Jadi, pengalihan piutang kepada ini adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan dari customer-nya. Jadi, kira-kira seperti ini ya. Jadi, perusahaan anjak piutang itu melakukan penagihan kepada customer kreditur secara langsung. Jadi ini adalah transaksi awalnya penjualan, lalu supplier atau debitur memberitahukan kepada customer bahwa piutangnya itu dialihkan ke perusahaan factoring. Nah, perusahaan anjak piutang itu melakukan pembayaran DP dulu, misalnya 80% ya, dari sebesar nilai faktur. Nah, sisanya itu nanti apabila customer dan krediturnya itu melakukan pelunasan. Nah, jadi di skema ini, perusahaan anjak piutang itu melakukan penagihan langsung kepada customer dan kreditur. Ini adalah disclosed factoring. Lalu ada undisclosed factoring. Ini adalah pengalihan piutang kepada perusahaan factoring tanpa sepengetahuan pihak customer. Jadi tidak ada nih transaksi ini, tidak ada. Tidak ada ya transaksinya. Jadi murni kontrak perjanjian antara supplier dan perusahaan anjak piutang ya. Kebanyakan itu transaksi yang ada itu adalah seperti ini, undisclosed factoring, karena pasti supplier atau debitur itu gengsi dengan customer atau kreditur kalau dia mengalihkan ke piutang ya, perusahaan anjak factoring mengalihkan piutangnya ke perusahaan factoring, karena faktor gengsi itu yang membuat banyak perusahaan itu memilih skema undisclosed factoring. Jadi penagihannya tetap perusahaan anjak piutang menagih kepada supplier. Nah, supplier itu akan membayarkan uang ke perusahaan anjak piutang setelah mendapatkan dana dari customer atau kreditur. Jadi ini perbedaan utamanya, pelunasannya dan penagihannya. Nah, ini berdasarkan perjanjiannya. Lalu ada jenis-jenis factoring berdasarkan pelayanannya. Pertama, full service. Anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Non-pembiayaan itu jadi kalau skema yang tadi saya jelaskan itu adalah full pembiayaan. Nah, ada juga jasa-jasa yang ditawarkan oleh factoring dalam hal non-pembiayaan, seperti misalnya analisis kredit, misalnya
kelayakan apakah si orang A ini layak gak sih kita dapat kasih pinjaman atau misalnya pembelian yang kredit gitu, penjualan yang kredit. Lalu seperti apa lagi ya? Misalnya jasa penagihan misalnya ada piutang yang udah lewat dari misalnya 3 bulan itu diserahkan kepada uh, perusahaan factoring. Nah, seperti itu juga ada. Jadi ini adalah full service. Jadi ada pembiayaan, ada non pembiayaan. Lalu ada bulk factoring. Ini berupa kayak kirim notifikasi gitu. Saat jatuh tempo itu ada kirim notifikasi kepada nasabah, tapi tidak ada jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Lalu ada maturity factoring. Ini lebih kepada proteksi atas tagihan-tagihan penjualan ini seperti asuransi ya. Jadi kalau misalnya kita punya tagihan penjualannya itu macet, nah itu bisa diklaim kepada perusahaan factoring. Lalu ada finance factoring. Ini adalah pembiayaan, hanya pembiayaan saja. Jadi tapi perusahaan factoring itu tidak menanggung resiko apabila customer itu gagal bayar. Ini adalah finance factoring. Ini adalah jenis factoring berdasarkan menanggung resiko. Yang pertama adalah with recourse factoring. With recourse factoring ini adalah perusahaan ajak piutang atau factoring itu tidak menanggung resiko apabila customer gagal bayar. Jadi kalau misalnya customer A gagal bayar, itu perusahaan supplier itu harus tetap membayar full sesuai kontrak kepada factoring. Nah, ini tentu resiko di sisi factoringnya lebih rendah. Kalau risikonya lebih rendah, biasanya preminya itu persentase lebih rendah. Ada lagi yang without recourse factoring. Jadi, ini perusahaan ajak piutang itu ikut menanggung risiko kalau misalnya customer A itu tidak membayarkan utangnya. Jadi nunggaknya lama banget. Nah, jadi nggak hanya supplier yang menanggung risiko, perusahaan factoringnya juga menanggung risiko. Nah, ini resikonya lebih besar di sisi perusahaan factoringnya, jadi biasanya preminya lebih besar. Biasanya kalau preminya risknya lebih besar itu pasti terasosiasi dalam preminya yang lebih besar. Nah, risiko-risiko anjak piutang itu juga harus dinilai dari sisi entitasnya. Ketiga entitas yang tadi saya bilang di awal. Yang pertama adalah dari sisi kliennya. Kliennya itu dalam hal ini adalah supplier atau debitur. Sebelum melakukan kontrak, perusahaan factoring itu harus bisa menilai kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan keuangan. Nah, jadi sebelum kontrak tuh biasanya diminta dulu laporan keuangannya. Laporan keuangan itu dianalisis bagaimana rasio-rasionya. Lalu dia minta pasti karena ini terkait dengan transaksi piutang, dia minta list piutangnya, list customer-nya, lalu perusahaan ajak piutangnya melakukan analisis profilnya gimana, ini layak-layak gak sih kreditur-krediturnya dikasih tagihan gitu, ini perusahaan-perusahaan bagus gak gitu ya, atau individual-individual yang bagus gak. Nah, setelah melakukan pengukuran kemampuan keuangan, dilakukan juga pengukuran kualitas piutang. Jadi setelah mengecek profil customer-nya atau krediturnya yang memiliki tagihan kredit, nah dicek tuh jaminannya. Kalau jaminannya semakin bernilai, pasti kualitas piutangnya semakin bagus. Terus jatuh temponya apakah lama-lama atau cepet-cepet gitu ya. Semakin cepat pasti semakin bagus kualitas piutangnya. Lalu perpencarannya apakah customer-customer yang berisiko itu diberikan plafon yang lebih besar atau sama besarnya dengan yang risknya kecil. Nah, itu kan berisiko sekali ya. Jadi
customer-customer yang risikonya besar itu harus plafonnya lebih kecil gitu. Lalu tingkat pelunasannya. Jadi dari historical data kita lihat apakah customer-customer perusahaan ini membayarkannya tepat waktu dari kesepakatan. Nah, ini harus dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebelum melakukan kesepakatan dengan supplier debitur, atau jika pengukuran risiko ini tidak dilakukan dengan baik, bisa jadi perusahaan anjak piutang itu akan merugi karena ternyata ini transaksinya itu transaksi yang nggak berkualitas. Nah, dari sisi customer risk-nya, ini juga paling penting. Karena keberhasilan dari kontrak anjak piutang ini adalah tergantung dari customer-nya itu bayar atau tidak. Nah, sebenarnya ini adalah lebih ke preventif daripada represif. Jadi sejak dilakukannya transaksi penjualan oleh supplier kepada customer, itu juga harus dilakukan assessment dulu. Apakah perusahaan ini layak diberikan tagihan kredit gitu. Nah, dari sisi factoring company juga harus ada pengukuran resiko. Nah, klien itu sebelum melakukan kontrak dengan perusahaan factoring harus menilai beberapa poin. Misalnya adalah pengalamannya gimana nih di industri kita gitu. Karena semakin berpengalaman terhadap industri kita, misalnya kita bekerja terhadap industri minyak and gas gitu. Nah, kalau perusahaan factoring yang udah biasa di migas, pasti dia tahu mana customer-customer yang ini biasanya nunggak nih. Ini customer risikonya besar. Jadi dia sudah ada database customer profile nih. Kalau misalnya dia sudah biasa main di industri itu. Nah, semakin berpengalaman itu biasanya semakin handal gitu untuk perusahaan factoringnya. Nah, SDM-nya gimana, kompeten apa enggak gitu ya. Lalu gimana sistem informasi di dalamnya gitu, karena ini hitungannya kan perusahaan keuangan ya, perusahaan keuangan non-bank gitu. Perusahaan keuangan itu baik itu bank maupun yang non-bank itu harus memiliki sistem informasi yang baik karena transaksi menyangkut dengan transaksi keuangan dan kerahasiaan data gitu. Lalu yang terakhir adalah misalnya apakah perusahaan anjak piutang itu analisis kreditnya itu baik gitu ya. Nah, ini tergantung dengan 1 poin 1, 2, dan 3 juga sebenarnya ya. Jadi kalau 1 dan 2 dan 3-nya ini baik, otomatis sebenarnya yang 4 ini pasti baik. Lalu ini adalah contoh perusahaan-perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah Aditama Finance, berdiri sejak tahun 2001, lalu ada SG Finance, berdiri sejak 2008, lalu ada IFS Capital. Ini adalah perusahaan anjak piutang yang pertama di Indonesia sejak tahun 1990. Lalu ada Tifa Finance. Ini juga salah satu pionir juga. Gitu. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di-email ke alamat email ini. Terima kasih.